Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardian Reza dari TRKJ 1A. Izin membuat video untuk proyek akhir saya yang bernama Sistem Manajemen Parkir. Sedikit penjelasan, proyek saya ini bertujuan untuk menjelaskan atau memperlihatkan bagaimana sistem dalam parkir itu berjalan. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita akan masuk ke aplikasi Exam BP. Nah, setelah muncul seperti ini di bagian desktop kalian, langsung saja klik pada menu Apache dan klik juga tombol startnya pada tombol MySQL ya. Oke, di sini langsung saja kita tekan 2 kali pada tombol admin ya. Dan kita akan diarahkan ke localhost php myadmin. Di situ untuk apa kita diarahkan di sini, yaitu untuk pembuatan database. Nah, karena sebelumnya saya sudah membuat database-nya, mari kita lihat database saya. Klik menu tambah di samping DB ini untuk melihat database kita yang kita buat. Nah, ini dia. Ini adalah database saya dengan judul DB Manajemen Parkir. Langsung saja kita lihat. Nah, di dalam database saya ini saya membuat 4 tabel. Nah, di antara tabelnya itu ada tabel admin yang berisikan tentang ID saya atau ID pengguna, username, password, dan nama lengkap. Nah, kita lanjut ke tabel kedua, yaitu tabel kendaraan. Tabel kendaraan ini untuk menjelaskan yang ada di sini, yaitu nomor polisi, jenis kendaraan, waktu masuk, waktu keluar, biaya, dan statusnya. Kemudian ada tabel parkir, mari kita lihat. Nah, ini adalah hasil percobaan dari proyek saya ya, yang menandakan proyek saya itu berhasil karena datanya keluar di sini. Oke, dan ada juga tabel users. Tabel users ini mari kita cek. Nah, di sini ada ID, username-nya saya sendiri, password ini dia Reza, nama lengkap. Oke, baiklah, sekedar info pada tabel admin ini saya sudah mengubah password saya dari username dan password saya, lebih tepatnya ya, dari yang username-nya admin ke Hardian dan dari yang passwordnya 12345 menjadi 200306. Oke. Baiklah, mari langsung saja kita masuk ke aplikasi Apache NetBeans-nya. Oke. Nah, kita cari project sistem manajemen parkir. Nah,
langkah pertama yang saya lakukan di sini adalah membuat package, yaitu package saya yang namanya koneksi database, dan ada package lagi config. Setelah membuat package yang ini, saya melakukan klik kanan, itu lebih tepatnya di sini new, dan saya membuat Java class. Nah, Java class saya itu saya kasih beri nama koneksi database Java, dan di koneksi database Java ini saya masukkan codingan. Nah, ini dia codingannya, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Oke, setelah itu saya langsung ke membuat package baru, yaitu nama package-nya adalah tampilan. Nah, pertama-tama yang saya buat di sini adalah from login. Nah, bagaimana cara membuat from login ini? Dengan cara klik kanan pada tampilan, new, dan gframe from. Baik, langsung saja kita lihat from login saya ya. Nah, ini dia. Oke. Di from login saya ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada glabel, 2 buah glabel, 1 text file, 1 text password, dan satu lagi ini ada button. Langkah pertama yang saya buat di sini adalah mengubah teks dari glabel menjadi username. Dan pada glabel kedua, saya melakukan hal yang serupa dengan mengubah teksnya menjadi password. Di btn login juga sama, saya mengubah teksnya dari dari yang tadinya oke menjadi login. Saya sertakan juga mengubah variable name-nya. Pada text file saya mengubahnya menjadi txt username, dan pada password mari kita lihat di sini saya mengubahnya menjadi apa. Saya mengubahnya menjadi txt password. Oke. Dan pada login juga saya mengubah variabelnya menjadi btn login. Oke. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita uji from login saya ini ya, dengan cara klik kanan pada menu from login yang ada di project ini, lalu tekan run file. Oke, sedang berjalan. Ini dia from login saya. Langsung saja kita tes dengan memasukkan username-nya nama saya sendiri, dan passwordnya rahasia ya teman-teman. Nah, oke, login berhasil, berarti from pertama atau from login saya ini berhasil. Nah, setelah bagi yang penasaran bagaimana atau apa ya, di sini ada gambarnya gitu. Bagi yang penasaran bagaimana cara membuatnya, itu dengan cara klik kanan di sini. Atau bisa juga kita buat ini saja, contoh saja untuk membuatnya di sini saja. Ini bisa. Ini hanya untuk percobaan ya teman-teman. Nah, oke. Di sini kita tarik satu pertama kita klik kanan di sini, kemudian si layout, dan kemudian tidak, maaf, ada kesalahan. Kita buat saya dulu ya, misalnya di sini ada text file, text password, dan nah, di sini langsung saja kita klik di sini, lalu klik kanan,
Di menu si layout kita tekan null layout. Nah, setelah itu baru kita tarik glabel. Kita edit teksnya kita kosongkan ya teman-teman, lalu kita perbesar. Nah, seperti ini. Oke, kita paskan saja ya dengan ininya. Kalau sekiranya sudah pas, kita klik kanan dan kita pilih menu properties. Setelah itu kita cari icon, menu icon. Nah, ini dia icon. Lalu kita tekan di sini. Nah, di sini langsung saja kita tekan menu import project. Nah, di sini kita langsung bisa menambahkan gambar yang kita inginkan. Kita pilih di download saja. Nah, misalkan ini ya. Oh. Screenshot. Nah, kita di sini asal pilih saja teman-teman. Lalu kita tekan next dan finish. Oke, seperti ini dia. Kita tekan oke, sudah. Baiklah, seperti inilah tampilannya atau cara menambahkan gambar pada project kita. Oke. Baik, mari kita kembali ke penjelasan utama kita. Setelah membuat form login, saya lanjutkan membuat form utama. Nah, langsung saja kita masuk ke form utama. Nah, ini dia form utama saya, teman-teman. Di sini form utama saya terdiri dari beberapa komponen, yaitu ada 4 glabel, 1 JText file, 1 combo box, 1 button, mohon maaf ya, 4 button, dan 1 lagi JText file, dan ada juga table di sini. Nah, yang pertama-tama saya lakukan adalah mengubah teks pada glabel tadi ya. Glabel pertama saya membuat sistem manajemen parkir, kedua nomor polisi, 3 jenis kendaraan, dan 4 cari nomor polisi. Langkah kedua adalah saya mengubah variabel name dari JText file pertama. Saya mengubahnya menjadi txt nomor polisi. Dan di combo box saya melakukan klik kanan dan kemudian properties. Nah, ini dia. Saya masuk ke bagian model dan saya menaruh atau menambahkan dua menu ini, mobil dan motor, sesuai dengan judul saya, itu sistem manajemen parkir. Ada juga di tombol button ini check in, variabelnya saya rubah menjadi btn check in, dan di sini saya melakukan hal yang sama menjadi btn check out, hapus jadi btn clear. Oke, di sini
kemarin saya oh ya, di Gtable saya juga mengubah variable name nya menjadi tabel data parkir. Lalu tekan OK, dan langkah selanjutnya yang saya buat adalah saya memasukkan codingan di sini. Pertama-tama saya akan memasukkan kode pada btn check-in. Nah, ini dia codingan yang saya masukkan. Dan kedua, saya lakukan hal yang sama pada tombol checkout, yaitu dengan mengklik 2 kali pada checkout ini, kita akan diarahkan ke btn checkout action performa. Dari dia codingan yang saya masukkan. Begitu juga dengan tombol hapus. Ini dia btn clear action performa dan codingan yang saya masukkan. Nah, pada btn ini saya juga masukkan codingan yang sama ya, yaitu ini dia btn kelola pengguna action performa. Ini dia codingan yang saya masukkan. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita menguji project from utama saya ini dengan cara klik kanan di sini, lalu tekan run file. Oke. Ini dia tampilan dari menu utama saya. Di sini langsung saja kita tes ya. Misalnya saya di sini akan menambahkan nomor polisi. Kemudian saya akan memilih jenis kendaraan ya. Saya klik di sini motor. Dan setelah itu saya akan check in. Nah, setelah saya check in di sini akan muncul pesan seperti ini. Data check in berhasil disimpan. Oke. Dan data tersebut akan diinput ke tabel kita. Setelah itu di sini saya akan mencoba men-check out ya. Men-check out. Caranya adalah kita pilih salah satu dari kendaraan yang di sini. Lalu kita klik tombol check out. Nah, setelah kita klik tombol check out, di sini akan keluar struknya, struk table saya. Berikut isinya struk parkir, nomor polisi, BB123L jenis kendaraan mobil, waktu masuk sekian, waktu keluar durasi 129 jam, total biaya 645.000. Oke. Dan kita akan memperlihatkan fungsi tombol hapus di sini. Tombol hapus saya di sini berfungsi untuk menghapus teks yang di sini ya, teman-teman. Oke, dan sekarang kita akan mengetes tombol cari. Di sini tombol cari saya sedikit unik. Saya tidak menggunakan G button, saya menggunakan text file di sini. Dengan cara saya memodifikasi beberapa piringan saya ya. Nah, oke, langsung saja. Misalnya kita di sini akan menekan huruf D. Maka yang keluar hanyalah jenis atau kendaraan yang nomor platnya ada huruf D. Ya, begitu.
atau bisa juga L, bisa juga T, maaf. Nah, sudah. Oke. Dan di sini project saya atau from utama saya berhasil, dan kita akan beralih ke from terakhir saya, itu data pengguna Java. From ini terdiri dari 2G label, 1G text file, 1G password, dan 1G button, dan juga 1G text area. From ini berfungsi sebagai menyimpan data parkir lah. Ya, di sini saya hanya mengubah variable name-nya seperti biasa. Oke, dan di sini saya juga mengubah variable name pada gtext area. Kemudian saya masukkan codingan pada simpan, dan di sini inilah codingan saya. Oke. Baiklah, langsung saja kita uji. Kita buat saja Rahmat dengan pas. Nah, di sini data berhasil disimpan. Baiklah, di sini juga berhasil, dan langsung saja kita kita tes untuk mengerannya secara bertahap atau secara berurutan sesuai dengan arahan yang diberikan kemarin kepada saya. Baiklah, login berhasil, dan di sini. Nah, di sini saya lupa memberitahukan bahwa di sini ada pintu masuk untuk ke tabel ketiga saya, teman-teman, yaitu dia dari sini, kalau pengguna. Ketika saya mengklik tombol ini, saya akan langsung masuk ke tabel ketiga saya. Baiklah, mari kita coba. Nah, ini dia. Baiklah, sekian dari penjelasan dari project saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.